Ya, halo John, ketemu lagi dengan kita masih di channel yang sama yaitu BM168 channel. Oke John, di kesempatan kali ini saya kedatangan pasien Vario 150 LED nih. Ini Vario 150 LED. Nah, ini ceritanya ini garapan bengkel lain juga ini John. Nah, jadi sering banget saya kedatangan dari garapan-garapan dari bengkel lain, suruh nyebokin gitu John. Jadi gini ceritanya, itu motor ini habis di power up naik spek ke 62, buka piston 62 klep standar. Nah, keluhannya itu dia bawa ke sini karena motor ini overheat terus, padahal katanya nggak ada yang rembes olinya, radiatornya aman, katanya gitu. Jadi keluhannya motor ini overheat terus kata ownernya. Jadi dibawalah ke bengkel saya gitu, bengkel yang sebelumnya itu udah nyerah John ngatasin motornya ini overheat terus. Jadi dilempar ke sini. Ya, kita yang bagian mumet John, kita dapat bagian mumetnya. Yes, nggak apa-apa, ini rezeki. Kita usahakan semaksimal mungkin supaya ownernya puas, motornya nggak overhead lagi John. Kadang emang susah sih John garap Vario seperti ini, kalau nggak teliti pasti sering overheadnya. Apalagi yang Vario 125 itu kalau udah naik piston ke 60 ke atas itu udah wah repot, pasti overhead kalau nggak teliti garapnya. Ini kan kasusnya Vario 150, dia overhead terus. Jadi kita mau cek dulu. Ini kita cek hidupnya dulu sebelum kita bongkar ya John. Kita hidupin dulu mesinnya. Nah oke John, sekarang kita coba hidupin dulu motornya. Ini tutup radiatornya, coba kita buka dulu supaya kita bisa lihat sirkulasi airnya gimana. Hidupnya juga agak susah. Ya, bisa kalian lihat sendiri tadi kita gas airnya pada muncrat semua John. Nah ini udah, nah asapnya kelihatan nggak? Ini barusan hidup ini John, sudah berasap seperti ini. Kelihatan toh asap-asapnya ini. Nah kan kelihatan toh asap-asapnya. Nah, ini berarti ada yang nggak beres dengan sirkulasi airnya. Itu asap-asapnya, ada asap-asap sedikit kelihatan tuh John di video. Di gas airnya muncrat, itu berarti ada masalah di jalur airnya. Jadi kalau motor normal itu di gas gitu dia anteng John, airnya itu sirkulasi seperti sirkulasi normal, nggak ada muncrat-muncrat sama sekali. Dia gimana ya jelasinnya, pokoknya dia airnya anteng, air yang ada di sini itu anteng John, dia nggak bakal muncrat gitu. Tadi kan bisa dilihat muncrat gitu, jadi dipastikan pasti ada masalah di jalur airnya, itu yang menyebabkan motor ini overhead terus begitu John. Kalian sudah lihat sendiri. Habis ini kita bongkar mesinnya, kita turunin dulu biar enak bongkar ya John. Kita skip dulu videonya, saya mau bongkar dulu, mau turunin mesinnya dulu. Oke, simak terus sampai selesai gimana cara mengatasinya. Kita cek satu persatu apa yang menyebabkan motor ini overhead. Oke, simak terus, lanjut. Oke John, ini mesinnya sudah kita turunin dari rangkanya, sudah turun. Sekarang kita lanjut cek satu persatu, kita bongkar dulu. Di sini yang sudah
menjadi keganjalan saya di sini. Lem perpak headnya melebar ini John, terlalu banyak ini kelihatan toh lemnya melebar. Nah itu bisa jadi penyebab overheadnya juga dari sini, bisa nih melebar nih. Karena kalau terlalu banyak lem itu nanti malah menghalangi lubang yang ada di packing headnya itu loh John. Kan kalau packing head itu kan ada lubang-lubang jalur airnya. Nah itu kalau kebanyakan terlalu tebal, namanya lem ya, kalau dipres pasti dia tertekan, terus dia bisa menutupi lubang yang ada di packingnya itu tersebut. Jadi ini yang kelihatan dulu dari luar, kemungkinan bisa lemnya nanti perpaknya itu tertutup lemnya itu tersebut gitu John. Cuman untuk jelasnya kita bongkar semuanya dulu, kita cek satu persatu. Oke John, lanjut. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. Ya oke John, ini udah selesai kita bongkar. Udah kita bongkar satu persatu. Terus kita cek satu persatu. Di sini saya menemukan kejanggalan di busi. Nah ini businya sudah remuk, ini ujungnya John, lihat toh. Nih, ini businya pucukannya remuk John. Setelah itu tetap di dugaan awal pertama, yaitu lem packing yang terlalu tebal. Ini udah saya copot ya John. Tadi posisinya seperti ini, kita pasang lagi. Tadi ada jalur yang lem yang menutupi jalur air. Ini kita pasang lagi biar kalian bisa tahu, bisa paham. Nah ini di atas kelihatan. Ini tadi sebelum saya copot packingnya juga malah bumpet ini John. Nah itu ada lem yang menutupi lubang. Ini kan aslinya lubang, ini packingnya. Nah kan lubang, dia menutupi. Ini juga, tadi juga dia menutupi. Ini juga menutupi. Jadi kalau ngelem perpak head itu tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak. Usahakan lemnya ya yang bagus. Terus di sini terlihat ada kebocoran kompresi. Ini hitam-hitam ini, kompresi yang bocor dari perpaknya. Jadi kan tadi kita gas-gas dia muncrat. Nah itu dia itu posisinya seperti ini, cara mekanisnya air radiator itu bisa muncrat. Ini kan bocor kompresinya. Jadi kompresi itu meniup dan mendorong air yang ada di saluran air ini, mendorong air untuk naik dari lubang radiator yang tadi kita gas-gas itu. Nah, jadi seperti itu, packingnya bocor atau enggak rapet. Jadi kalau ketika digas itu airnya nyembur, airnya itu terdorong kompresi. Terus di sini saya menemukan sekernya juga kocak, kelihatan John ya, dilihat ya. Kelihatan nggak sih John? Ini sekernya kocak ini John.
Kelihatan nggak Jon? Nih. Kocak tuh Jon. Nah itu kayaknya kolterannya terlalu besar, keblongan kalau bahasanya sini, keblongan kolterannya Jon. Itu nanti kita bicarakan sama ownernya mau gimana. Yang jelas besok langkah saya yaitu kita bubut permukaan blok dan headnya supaya rata. Terus besok ini kita bikin lebih tinggi. Liner ini kita bikin lebih tinggi daripada permukaan yang di sini. Tapi 0,0 berapa Jon, nggak terlalu tinggi. Tujuannya supaya menghindari kebocoran kompresi bisa niup air sampai meludak ya. Jadi besok langkahnya gitu dulu saya Jon. Bubut permukaan, head dan blok, terus kita nut bagian liner sini lebih tinggi sedikit daripada permukaan sini, gitu ya Jon. Ini kita bongkar dulu. Ini kocak ini. Gimana ini bengkelnya yang sebelumnya ini, kasihan ownernya seperti ini. Deklerannya juga terlalu dalam. Wah, ini udah posisi top ini Jon. Tapi deklerannya dalam sekali. Ini juga terlalu jendong ini. Kalau untuk harian pasti ngeri. Oke. Kita lanjut bongkar bloknya dulu aja Jon. Nah, oke Jon. Ini pistonnya sudah kita lepas. Tampak depannya seperti ini. Dan ternyata hal tidak terduga terjadi Jon. Ternyata ada ada tompelnya Jon ini Jon. Aduh, ini tompel yang sebelah in berarti ini bagian in. Terus tompel yang di bagian X nya Jon. Lihat. Waduh, remuk ini sampai atas ini baretnya ini. Aduh. Kasihan ownernya ini, ragat lagi nih ownernya ini. Harus ganti seker ya. Masa kayak gini mau diganti Jon? Mau nggak diganti Jon, maksudnya masa seker kayak gini mau tetap digunain, kan nggak mungkin. Padahal kata ownernya motor ini naik spek ke 62 itu baru sekitar 2 minggu 3 minggu, belum ada 1 bulanan. Nah tapi kok sudah ada tompel seperti ini Jon. Aduh, baret sidik nggak ngaruh Jon. Ini Jon, ini padahal sekernya ada tulisannya seperti ini Jon. Di belakang itu tulisannya seperti ini. Ini ya, bisa kalian lihat sendiri nih tulisannya. Aduh, kasihan ownernya ini, ragat 2 kali ini. Ya mau pakai seker sebagus apapun, kalau yang megang atau yang garap itu nggak hati-hati atau kurang teliti, telaten ya jelas seperti ini Jon. Makanya kalau garap di saya itu, saya nggak, misalnya ditanya estimasi berapa hari, pasti saya jawabnya agak lama Jon. Soalnya ya daripada seperti ini, menghindari hal seperti ini nanti yang kalau cepet-cepet seperti ini yang disalahin bengkelnya, kan repot Jon. Makanya kalau garap motor itu nggak usah terburu-buru, tenang, kuasai, teliti, telaten, sabar. Kuncinya itu Jon, nggak usah terburu-buru. Nah, ini baretnya juga pasti, bloknya juga pasti baret. Ya, baretnya juga sampai blok ini. Nih, hitam-hitam ini sampai ke atas sana ini. Kelihatan tuh Jon. Parah. Kasihan. Untuk bagian nokon aman sejahtera, tapi ini ADS dekompresinya agak dipasang. Aduh, kalau motor-motor ACG starter nggak pakai dekompresi starter ya berat tuh ya, kan nggak ada engkolannya juga ini Vario 150. Ya, coba besok kita berunding sama yang punya motor ini. Ini perkletnya sudah diganti racing, ini pasti bukan standar lagi. Nah,
seperti itu John, kondisinya John. Nah, seperti ini niatnya cuma mau betulin motor yang katanya overhead terus, ternyata setelah dibongkar dicek seperti ini hasilnya. Ya besok kita kasih tahu ownernya, semoga aja nggak kaget John lihat kondisinya seperti ini. Duh, repot. Ini penyebab shaker baret, walaupun dia baru, bore up-nya baru, belum ada 1 bulan, belum lama dia bore up. Penyebab dari shaker baret ini pasti dikarenakan motor ini kan overhead terus. Motor belum normal, apalagi baru bore up barusan, masih masa inrayan. Nah itu kan overhead terus, dibawa jalan terus-terusan, posisi mesin belum normal, overhead panas, masih bawa jalan paksa, overhead panas masih di jalan buat jalan paksa, ya hasilnya seperti ini John. Ini kemungkinan motornya sudah pernah nge-gym juga ini John. Jadi ketika jalan itu dia terasa berat dulu, jadi suaranya kayak ngeng gitu John. Kalau kalian sudah pernah ngerasain shaker mau nge-gym, itu seperti itu, putaran mesin semakin berat, cet, nah, shaker ngancing, terjadi pemuaian, terjadi suhu mesinnya itu memuai terlalu tinggi derajatnya, hasilnya seperti ini, dipakai terus-terusan. Apalagi kalau bore up-an baru biasanya kan kolterannya masih span, masih sempit. Nah, itu kan juga perlu penyesuaian dulu kalau bore up-an baru itu John. Jadi ya nggak semena-mena langsung gas betot. Ya tergantung yang nata juga sih John. Kalau kolterannya dibikin agak longgar ya berani-berani aja. Tapi kan ini yang ngarap bukan saya cuma disuruh benerin motornya overhead terus. Tapi ternyata seperti ini ya, mau nggak mau tetap besok laporan, terus kita bangun dari nol lagi. Jadi ya ownernya nggarap ulang lagi, keluar biaya 2 kali kan gitu John. Ya bijaklah memilih bengkel. Nah kalau motor kalian di bengkel itu belum selesai, nggak usah nggak usah buru-buruin mekanik John. Nah, kasihan itu mekanik, otaknya juga kepake terus, terforsir terus, mumet juga John. Mumet ya tombone ngopi. Nah, gitu John. Nah, untuk kelanjutannya besok saya sambung di video selanjutnya aja John. Soalnya ini sudah beda judul besok. Ini part 1-nya, part 2-nya besok kita bikin beda judul. Tapi tetap masih di mesin Vario ini John. Soalnya kalau kita benerin overheadnya doang ya percuma John. Kalau ininya nggak dibenerin, diulang-ulang lagi kan percuma. Jadi ini video ini edukasi buat motor kalian Vario yang sering overhead terus. Begitu John. Jadi besok ini kemungkinan ganti shaker, kita benerin ganti liner juga. Besok kemungkinan saya sekat ini supaya tidak bundar seperti ini jalur airnya. Terus di sini saya lihat juga portingannya masih kurang sesuai kalau untuk spek 62 ini John. Itu mau saya, besok nggak tahu besok ownernya mau gimana, kita manut aja. Oke. Jadi di sini intinya untuk mengatasi overhead ini kalian wajib cek bagian jalur air radiatornya sini. Biasanya kan kalian sudah ganti liner dia sering ambles. Nah itu kalian cek. Terus perpak head itu jangan sampai kalian lem terlalu tebal. Kalau terlalu tebal itu nanti bisa menutupi jalur radiator yang di dalam sini. Terus bagian head kalian pastikan headnya rata, block head pastikan rata. Pokoknya yang kalian perhatikan ketika motor kalian overhead, kalian bongkar lagi, kalian cek apa bener-bener rata atau belum. Jangan sampai ada kompresi yang
bocor sedikit pun dari sini John, jangan sampai dia bocor, harus bener-bener rapat gitu John. Terus tadi di bagian water pump sepertinya tidak ada masalah, cuman besok kemungkinan tetap saya bypass untuk water pump, termostatnya besok kemungkinan saya bakal tetap bypass, soalnya ini kan mengingatnya speknya juga 62, jadi perlu kita bypass untuk jalur termostatnya. Ya kemungkinan itu aja John. Kalau untuk kalian yang motornya sering overheat, kalian perlu cek permukaan block head sama termostatnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, jadi solusinya itu untuk motor kalian yang sering overheat pas naik spek, apalagi yang Vario 125 itu head wajib kalian ganti kalau mau pakai 60 up. Seperti itu John. Jadi ini videonya sampai sini dulu untuk solusi penanganan overhead. Sudah saya terangkan ya John barusan. Nggarap motor yang ada radiatornya gini juga perlu hati-hati, nggak gampang. Begitu ya John ya. Mungkin videonya sampai sini aja. Besok kita lanjut di video selanjutnya tentang mesin ini. Kita bakal rombak. Kemungkinan kita bakal rombak. Kita tata ulang. Kita komunikasi sama ownernya dulu. Tapi kayaknya ownernya sih manut-manut aja John kayaknya. Oke, lanjut di video selanjutnya John. Terima kasih sudah menonton. Semoga dengan video ini bisa menjadi referensi kalian menangani motor Vario yang sering overheat ini. Gitu ya John ya. Terima kasih sudah menonton. Motor Sun.